Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bagian ketiga dari pertemuan yang kedua ini. Baik, kita lanjut dengan ordo. Ordonya kali ini berhubungan dengan ordo Scleractinia, dan pada dasarnya Scleractinia ini sama dengan Madreporaria. Dan ciri-cirinya bisa kita lihat ya, seperti inilah yang menyebabkan polipnya ini menjadi berat, terdiri dari calcareus, dan atau dia memiliki koralum. Koralum adalah skeleton daripada karang. Karang sendiri memiliki dua bagian. Bagian tisu atau daging yang pada bagian yang hidup, dan kemudian skeleton. Skeleton adalah bagian yang ditumpu oleh karang yang hidup yang di atasnya, yang merupakan tisu bagian yang hidup daripada karang. Dan skeleton ini pada dasarnya ditumpu oleh karang dari hari ke hari. Disinilah peranan simbion daripada karang yang selalu kita beri nama zooxanthella. Nanti di bagian lain akan kita bahas hubungan dari simbion ini dengan zooxanthella. Bagaimana hubungan antara karang dan zooxanthella. Nanti akan kita cari di waktu lain. Bagaimana hubungan sehingga nanti terjadi hubungan simbiosis mutualisme di antara kedua organisme ini. Atau tadi kita di atas kita sampaikan adalah ordo dari skeleton ini. Memang ada satu lagi yang berasal dari Helipora. Dan Helipora pada dasarnya ordo Helipora ini hanya satu spesies, Helipora itu saja. Sementara kalau Scleractinia ini terdiri dari 700 sampai 800 spesies, tergantung dari saintis siapa yang merekomnya. Tapi pada dasarnya itu, jadi dia terdiri dari banyak spesies. Kita lanjutkan. Kemudian ordo Scleractinia atau Madreporaria ini itu adalah karang keras atau karang batu, tadi sudah sampaikan. Kemudian hematite, berdasarnya itu karang yang tidak membentuk terumbu. Jadi Scleractinia kalau dibandingkan dengan karang hematite itu pada dasarnya, kalau Scleractinia ini terdiri dari hermatite, sementara ordonya adalah hermatite. Sementara karang hermatite itu terletak perbedaannya pada kemampuan di dalam membentuk terumbu daripada karang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbedaan antara karang yang hermatite dengan hermatite itu terletak pada kemampuannya dalam membentuk terumbu karang itu sendiri. Kemudian kelas hydrozoa. Jadi ini hanya semacam saja ya, pengetahuan sampingan. Ini kelasnya hydrozoa, Hydra, Portugis, Melipora, Stymphora. Kemudian ordonya itu Hydrocoralia atau Melipora atau Stymphora. Dan Portugis Melipora ini berdasarnya adalah ubur-ubur yang sangat ditakuti oleh manusia. Apa sebab? Ya, kalau kita bersentuhan dengan ubur-ubur ini itu bisa menimbulkan kematian. Jadi itu dasarnya. Kemudian cirinya polip, kloni, kemudian bermacam-macam polip ensip dengan nematosid.
menghasilkan skeleton calcareous internal. Jadi bagaimanapun ini hanya ketahuan sampingan Anda, tapi kita akan tetap ya mengacu kepada karang sklerotimia tadi atau karang batu pada dasarnya. Oke, kita lihat ini tadi ini sudah kita lihat tadi, yaitu ada ini pembagian dari oral, kemudian ini yang bagian daripada yang bersentuhan dengan skeleton, dan ini bersentuhan dengan air. Ini bersentuhan dengan air. Ini adalah yang berhubungan dengan skeleton. Kemudian kalau seandainya yang ini ectodermis, ini kan tidak sama dengan ectodermis kan ini ectodermis. Tetapi ini bersentuhan dengan air, sementara ini bersentuhan dengan skeleton. Sementara yang endodermis atau gastrocnemius ini mengacu kepada ini yang di bagian yang bersentuhan ini istilahnya misalnya itu koralik dari karang ya. Jadi yang kalau yang ini soalnya ada tadi yang sudah saya terangkan di awal ini. Jadi lebih detailnya yang bersambungan tadi ini akan mengacu ke ini dia, yaitu ini gut cavity. Jadi yang berhubungan dengan lambung daripada karang. Jadi ini yang berhubungan dengan lambung, ini adalah gastrocnemiusnya atau endodermis, dan ini adalah endodermis. Dan itu yang selalu kita sampaikan pada dasarnya perantara antara endodermis dan gastrocnemius atau endodermis ini, yaitu ada mesoglia namanya ini dia. Kemudian kita lanjut, ini filum daripada, boleh saja ya yang tadi sudah saya terangkan ya, ini filum coelenterata yang kedua, ada anthozoa, yang di sana ada heterozoa, ada dua bagian. Kemudian yang kelas anthozoa ini dibagi dua lagi, yaitu Hexacoralia dan Octocoralia. Yang Octocoralia dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini bagi 5. Yang akan kita pelajari yang Helicoralia ini. Kemudian yang Hexacoralia ini pada dasarnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu. Dari sini sama. Ini, tetapi tetap saja yang kita pelajari detail itu adalah ini dan ini, Heliopora dan Sclerotinia. Ini yang jumlahnya saya sampaikan tadi ada 700 spesies, atau yang ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 600. Itu ya kita tinggalkan saja sebab itu apalagi karang terakhir ini kan sudah banyak yang terpapar dengan apa itu namanya, kondisi air yang tidak menentukan, sehingga banyak yang sudah punah. Kemudian kelas anthozoa, ini anthozoa ini dari bahasa Yunani, kemudian ini hewan berbunga. Kemudian ciri umumnya dalam bentuk koloni, yang bentuk koloni tapi lebih kecil dalam bentuk soliter. Kemudian tanpa state daripada medusa karang ya, sebab karang ini berbeda dengan ubur-ubur, dia ada state medusa, dan itu yang berenang ya, yang model lonceng terbalik itu, dan di bawahnya ada tentakel. Sementara dari karang ini tidak ada, dia dari pramula. Apakah dihasilkan pembuahan di dalam tubuh atau pembuahan di luar tubuh? Atau istilahnya
anaknya dilahirkan melalui spawning. Yang dilahirkan itu pranula. Jadi pranula ini yang berenang bebas, kemudian dia dikeluarkan. Setelah berada di dalam air, dia akan menempel. Jadi setelah menempel dia tidak akan tidak akan mungkin lagi dia menjadi bebas ya. Kemudian subclass Hexacoralia, Zoltaria, Cinnamon, dan karang batu. Kemudian ciri polip memiliki lebih dari 8 tentakel, soliter atau berponi. Jadi Hexacoralia ini, hexa itu dalam artian 8, jadi seluruh tentakel itu adalah kelipatan 8 ya. Kemudian soliter atau berponi. Jadi ada yang jadi cirinya dari jumlah tentakel, apakah itu 8 atau dia kelipatan 8. Kemudian ordo, nah jadi ini kita merujuk kepada ordo Scleroptinia. Kalau yang tadi itu seluruh karang pada dasarnya, tapi sekarang kita merujuk ke Scleroptinia. Ordo Scleroptinia ini itu terdiri dari cirinya yaitu tadi seratan berat, sebab dia menghasilkan kalsium karbonat. Kemudian serator di luar dihasilkan dalam bentuk calcareous atau pelalu. Kemudian karang hermatitis ini ya, sebagai pembangun daripada subclass. Ciri-ciri dari Hexacoralia ini ordo Scleroptinia. Ini bolak-balik. Kita kembalikan ke asal. Ordo tadi Scleroptinia, kemudian Madreporalia, kemudian ini Scleroptinia ini sama dengan Madreporalia, kemudian ciri polipnya itu yang saya sampaikan tadi, kemudian karang hermatitis ini yang saya katakan tadi pembangun daripada terumbu karang. Kita lanjutkan Scleroptinia ini sudah sampaikan tadi, kemudian yang berikutnya ini adalah coral reef. Jadi coral reef ini pada dasarnya adalah terdiri dari bermacam-macam organisme yang intinya itu adalah berada di pada karang. Jadi lahirnya terumbu karang itu disebabkan oleh adanya karang. Jadi kalau tidak ada karang, tidak akan ada terumbu karang. Jadi gara-gara karang inilah makanya boleh jadi lahirnya suatu ilmu koralogi ini barangkali disebabkan oleh begitu banyaknya spesies yang dimiliki oleh karang ini. Apakah itu tadi saya katakan sekitar sampai 800-an ya, ada yang menyampaikan 700-an, jadi banyak sekali. Kemudian yang membentuk ekosistem terumbu karang ini adalah hewan karang. Kalau karang tidak ada, berarti terumbu karang tidak akan ada. Kalau kita bandingkan dengan ini adalah ekosistem mangrove. Kalau ekosistem mangrove ini terdiri dari tidak banyak. Kalau di Dumai itu hanya ada 12 spesies ya. Jadi tumbuhan yang mampu hidup di tepi pantai itu. Jadi dengan fluktuasi salinitas yang lebih tinggi, ada beberapa spesies yang kalau di Dumai itu sekitar 12 spesies, dan spesies ini yang mengendalikan mangrove.